Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema hidup dipenuhi kerelaan mengampuni. Hidup yang dipenuhi kebahagiaan. Pengampunan yang kita terima dari Tuhan Yesus adalah tidak terlepas dari pengampunan yang kita berikan kepada orang lain yang bersalah kepada kita. Matius 6 saudaraku, dalam doa Bapa kami ayat 12 dan juga ayat 14 dan 15 berkata, "Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu." Nah saudaraku, saat Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami kepada murid-muridnya dan juga kepada kita, saudara, ada hal yang sangat penting yang diajarkan di dalamnya, yaitu mengenai pengampunan. Dosa karena tidak dapat mengampuni orang lain menjadi penghalang bagi doa-doa kita, bagi berkat-berkat kita, saudaraku. Jadi kita harus mengampuni orang lain. Karena pengampunan yang kita terima dari Tuhan Yesus tidak terlepas dari pengampunan yang kita berikan kepada orang lain yang bersalah kepada kita, saudaraku. Ini prinsip. Karena itu kita harus mengampuni orang lain supaya kita diampuni oleh Tuhan. Saat ini kita akan belajar, saudara. Saya ingin membagikan 3 kebenaran kenapa kita harus hidup penuh dengan kerelaan mengampuni orang lain. Supaya apa? Supaya hidup kita bahagia, saudara. Kebenaran yang pertama, karena orang percaya itu tidak boleh bermusuhan dengan siapapun. Jadi kita harus mengampuni orang lain, saudaraku. Dalam Ibrani 12 ayat 14 dan 15 firman Tuhan berkata, Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan timbul akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Jadi saudaraku, Bapak Ibu, orang percaya harus berdamai dengan semua orang dan mengejar kekudusan supaya kita dapat melihat Allah, supaya kita merasakan kasih Allah, dan supaya dapat bersekutu dengan Tuhan, karena dosa menghalangi hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Orang yang tidak menyadari, saudara, kasih karunia pengampunan dari Allah akan sulit mengampuni orang lain. Penuh permusuhan, kebencian, saudaraku, kepahitan dengan orang lain. Sehingga saudara, kepahitan itu akan bertumbuh, dikatakan akan tumbuh akar pahit yang terus bertumbuh, yang menimbulkan, saudara, kerusuhan, kecemaran, kekacauan. Kita tidak boleh bermusuhan, saudara. Siapapun kita harus belajar bisa mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita, supaya apa? Hidup kita diberkati dan bahagia. Amin, saudaraku. Dan yang kedua, saudara, kita harus mengampuni karena orang percaya tidak boleh menyimpan kemarahan dan kepahitan. Nggak boleh. Efesus 4 ayat 26, 27 dan 31 berkata, apabila kamu menjadi marah, janganlah berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum pada amarahmu, dan jangan beri kesempatan kepada iblis, kepada setan. Saudara, jangan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah hendaklah dibuang, karena itu sampah semua, saudara. Hendaklah dibuang dari antaramu. Demikian pula segala kejahatan. Jadi kerelaan untuk mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita, bahkan yang menyakiti kita, yang menipu kita, yang memfitnah kita, saudara, membuat kita dibebaskan dari kepahitan, kemarahan, kegeraman, pertikaian, dan fitnah, saudaraku. Ini semua sampah harus dibuang. Bila kita menyimpan itu semua, yaitu kemarahan, kepahitan, kemarahan, saudara, sampai matahari terbenam, oh hati-hati, saudaraku.
iblis bisa masuk. Iblis berarti diberi kesempatan untuk apa? Menguasai kita. Sesungguhnya hidup kita dalam bahaya, saudaraku. Bila kita memberikan kesempatan kepada iblis untuk menguasai hidup kita, pikiran kita, hati kita. Karena itu marilah kita dipenuhi kerelaan untuk bisa mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Jangan simpan kemarahan, jangan simpan kepahitan. Buang itu semua, saudara, tidak berguna. Itu semua nggak berguna. Jadi kalau ada di antara kita yang sedang menyimpan kemarahan, kepahitan, tersinggung, saudaraku, buang itu. Kita harus hati-hati, saudara. Jangan sampai matahari terbenam. Karena itu berarti iblis, saudara, diberi kesempatan, saudara, untuk apa? Menguasai kita. Menambah kekacauan dalam hidup kita. Jangan beri kesempatan pada iblis. Lepaskan pengampunan, saudara. Ampuni siapapun yang bersalah kepada kita. Supaya kita dipenuhi kelegaan dan kebahagiaan. Haleluya. Dan kebenaran yang ketiga, saudara, kita harus melepaskan pengampunan. Karena orang percaya harus ramah, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Efesus 4 ayat 32 berkata, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Telah mengampuni kamu, saudaraku ya. Hidup yang dipenuhi dengan kerelaan untuk mengampuni adalah hidup yang dipenuhi dengan keramahan, kasih sayang, saudaraku, kasih mesra terhadap orang lain. Saling mengampuni itu harus ada dalam diri kita, sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Bila ini terjadi dalam hidup kita, saudara, maka hidup kita akan dipenuhi dengan kelegaan, sukacita, kebahagiaan, saudara. Bahkan itu menular kepada keluarga kita. Haleluya. Jadi inilah 3 kebenaran kenapa kita harus dipenuhi dengan kerelaan mengampuni orang lain supaya hidup kita, saudara, berbahagia. Yang pertama, kita harus mengampuni karena orang percaya tidak boleh bermusuhan dengan siapapun. Yang kedua, kita harus mengampuni karena orang percaya tidak boleh menyimpan kemarahan dan kepahitan. Dan yang ketiga, kita harus mengampuni karena orang percaya harus ramah, penuh kasih mesra dan saling mengampuni terhadap orang lain. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu ini. Kami mau melepaskan pengampunan supaya berkat-Mu atas hidup kami, keluarga kami tidak terhalang oleh dosa-dosa, Tuhan. Karena kami tidak bisa mengampuni orang lain. Kami tinggalkan setiap kepahitan, kemarahan, Tuhan, dendam, segala macam, Tuhan, dosa dalam hidup kami. Supaya kami dipenuhi, Tuhan, dengan kasih-Mu, kasih mesra-Mu, dan kebahagiaan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin, Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bila kita diberkati oleh Morning Spirit ini, jangan lupa klik like, subscribe supaya bisa mengikuti Morning Spirit. Terus bunyikan loncengnya, berikan komen, bagikan kepada banyak orang. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.